Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas mengenai penganggaran perusahaan tentang anggaran produksi ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan anggaran penjualan, kemudian forecast penjualan. Nah, sekarang saatnya kita membuat anggaran produksi. Oke, anggaran produksi sendiri itu apa gitu ya. Nah, menurut Supriyono, di sini anggaran produksi adalah satuan fisik produk yang dihasilkan pada periode anggaran yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan atau di-adjust dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Jadi, anggaran produksi ini ada hubungannya dengan anggaran penjualan. Anggaran penjualannya di tahun, misalnya ya tahun 2020 itu ada berapa? Nah, maka tahun 2020 dari anggaran penjualan itu akan kita buat anggaran produksinya gitu. Maka kita harus memproduksi berapa gitu ya. Nah, untuk anggaran produksi sendiri, ini rumusnya adalah anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Oke, nah di sini ada anggaran produksi itu ada beberapa anggaran ya. Yang pertama bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian ada overhead. Seperti itu. Lalu tujuannya untuk apa menyusun anggaran produksi? Yang pertama di sini adalah menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang yang disediakan sesuai dengan yang direncanakan. Direncanakannya ini pada anggaran penjualan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya, tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Gitu. Jadi, karena kita kemarin sudah belajar forecast, ya berarti kita udah tahu forecastnya itu arahnya kemana gitu ya. Nah, maka dari itu kita tahu berapa yang harus kita sediakan, kan gitu. Agar penyediaannya itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu dikit gitu ya, maka kita perlu menyusun anggaran produksi. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, misal dalam 1 tahun kita mau memproduksi 2000 gitu ya. 2000 piece gitu. Nah, kalau 2000 piece ini kan nggak mungkin kita produksi dalam satu waktu karena mungkin mesinnya nggak cukup gitu ya untuk produksi. Dan eh, barang yang kita produksi kalau terlalu banyak kan pasti nanti akan menimbulkan biaya penanganan yang terlalu besar karena kita menyimpannya terlalu lama, ya kan? Nah, kemudian biaya produksi yang lainnya juga akan semakin besar. Maka dari itu, dalam 1 tahun ini kan misal 2000. Kita bagi misal dalam kuartal, oh berarti 1 kuartal ada 500, misal gitu. Jadi bagi-bagi per kuartal gitu ya, atau dibagi-bagi per bulan. Nah, ini penyusunan anggaran produksinya. Rumusnya seperti ini ya. Nah, tingkat penjualan ya. Ini dari anggaran penjualan ditambah tingkat persediaan akhir yang diharapkan ya ini ya. Jadi kita tuh mengharapkan di persediaan akhir itu ada berapa. Ya, jangan sampai persediaan akhirnya itu nol. Karena di tahun 2020 misal 31 Desember. Nah, ternyata nol persediaannya lah. Nanti untuk tahun berikutnya kita nggak ada safety, ya kan? Nah, maka itu kita perlu ada persediaan akhir. Dan ini dijumlah ya, kemudian dikurangi tingkat persediaan awal. Nah, ini pasti ada yang namanya persediaan awal. Ini perlu diketahui untuk teman-teman semua bahwa persediaan awal dan persediaan akhir itu gambarnya seperti ini ya. Misal ini tahun 2020, ini tahun 2021 gitu ya. Ini awal, otomatis ini akhir 2020 dan ini awal 2021 kan gitu ya. Ini akhir, saya tulis AH, ini awal AW. Nah, di akhir 2020 eh,
persediaannya tinggal 300, misal gitu. Nah, akhir 2020 ini merupakan awal dari 2021. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau di akhir 2020 ada 300, oh berarti ini merupakan persediaan awal 2021. Begitu juga seterusnya di persediaan akhir 2021, nanti misal ada persediaan awal gitu ya di 2022. Gitu terus ya, teman-teman ya. Contohnya seperti ini, persediaan awal diharapkan 60 unit. Penjualan yang direncanakan itu 100 unit dan persediaan akhirnya yang diharapkan ada 40 unit. Maka kan penjualannya tadi yang diharapkan 100. Kemudian persediaan akhirnya 40. Berarti total kebutuhan kita ada 140 unit. Kita kurangi sama persediaan awal karena kita sudah punya persediaan awal ya, maka sisa 80 unit. Nah, maka 80 unit inilah yang akan kita produksi. Gitu ya. Selanjutnya di sini kita menyusun anggaran produksi ya. Yang pertama mengutamakan stabilitas produksi. Di mana kalau kita mengutamakan stabilitas produksi, kita harus tahu dulu 1 tahunnya ada berapa gitu ya. Kemudian kita bagi ke dalam bulan-bulan. Nah, ini ada 12 bulan, kita bagi ke dalam 12 bulan gitu ya. Nah, keterangan yang lain di sini adalah persediaan awalnya 2000 unit, persediaan akhir 1500. Nah, kemudian penjualan, total penjualannya ternyata dalam 1 tahun ini ya, ketika yang ini di jumlah ada 14.200 unit nih. Kemudian persediaan akhirnya kan 1.500 nih. Nah, kita jumlah ada 15.700. Persediaan awalnya tadi 2.000, maka kebutuhan jumlah produksi di tahun ini ada 13.700. Ini ya. Kemudian ini akan kita alokasikan per bulan. Maka dari itu 13.700 dibagi 12. Ada berapa ini? 1141 gitu. Nah, kemudian karena ini ganjil, kan pecahan ya, ganjil ya jadinya, maka kita akan bulatkan ke angka yang mendekati. Kita turunkan gitu ya, jadi 1100. Sebenarnya dalam pembulatan ini bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan ini ya dari perusahaan ya, kebutuhan perusahaan, kebijakannya, kemudian kemampuan mesin dalam memproduksi gitu ya, karena tidak semua mesin bisa memproduksi banyak, misal gitu. Kita kembalikan lagi kepada kebijakan perusahaan. Di sini contohnya misal 1100 kita turunkan ya jadi 1100. Maka di sini ada sisa yang tadinya harusnya kan 13.700 yang diproduksi. Karena kita per bulan memproduksi 1.100, maka ada selisih. Ya, selisihnya dihitung dari ini ya, ada 500 unit. Nah, kekurangannya 500 unit itu akan kita bagi rata ke dalam 5 bulan. Gitu ya. Dibagi karena 5 bulan ini penjualannya besar, itu kita bagi dalam 5 bulan. Berarti Januari sampai Mei, masing-masing 100 unit. Maka untuk 5 bulan ya ada 6.000 unit totalnya, dan untuk 7 bulan totalnya ada 7.700 unit. Maka ini total dari keseluruhan produksi dalam setahun, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat tabel anggarannya itu seperti apa. Yang pertama di sini adalah rencana penjualan. Nih ya, rencana penjualan tadi yang ada di soal itu ya. Kemudian kita lihat dulu di bawahnya ini ya, persediaan awal. Kita lihat yang Januari dulu ya. Nah, persediaan awalnya tadi kan udah ketemu 2000. Ya. Kemudian tingkat produksinya kita ada 1200. Masukkan dulu. Ya. Maka kita ketemu, oh persediaan akhir di bulan Januari itu ada 1.700. Itu diperoleh dari 2000 yang ini ya. Kemudian ditambah produksinya 1.200 dikurangi sama rencana penjualan. Ya.
Ketemulah dia persediaan akhir ini 1.700. Nah, persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Gitu ya. Maka di sini tulis persediaan awal. Itu. Sama, seterusnya gitu. Akhirnya ketemu persediaan akhir segini. Gitu ya. Caranya sama seperti yang Januari itu. Ini ini persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal. Gitu terus. Akhirnya ketemu persediaan akhir segini. Dan seterusnya sampai ke bulan Desember. Maka totalnya produksi sekian. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk menyusun anggaran produksi. Kemudian metode selanjutnya mengutamakan pengendalian tingkat persediaan ya. Kita lihat di sini ada dua cara kita menggunakan. Yang pertama, kita mencari selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan 12. Ya, persediaan awal kan sekian, persediaan akhirnya sekian. Ya, selisihnya maka ada 500. Ya. Nah, 500 ini maka kita akan bagi 12, jadi sekian. Ada 41,67. Hasilnya pecah lagi ya, pecahan. Nah, terus kita lihat lagi nih. Ya, yang kedua ini kita mencari selisih antara persediaan awal dan akhir dibagi dengan bilangan tertentu sehingga dihasilkan bilangan bulat dan mudah dilaksanakan dengan tepat. Nah, maksudnya di sini karena ini kan ganjil, kan nggak mungkin kita memproduksi dengan jumlah ganjil seperti ini. Maka kita bagi, misalnya kita bagi 5. Gitu ya, karena 500 kita bagi 5. Maka yang akan kita bebankan ke bulan Januari adalah 100 gitu ya. Januari sampai Mei. Ya, kita bebankan sebanyak 100 itu. Contohnya seperti ini. Ini rencana penjualan ya. Kemudian kita lihat di sini persediaan awal Januari ini ya. Nah, kemudian tingkat produksinya 1.400. Kan tadi sudah dibebankan dari Januari sampai Mei, ini dibebankan 100, berarti minus 100. Gitu ya. Kalau dari Juni sampai Desember ini diproduksi sesuai rencana penjualannya. Gitu. Maka di sini tingkat produksinya minus 100 semua, sini ada 1.400. Kalau ini kan udah ketemu ya, persediaan akhirnya sekian. Ini menjadi persediaan awal di sini. Gitu juga. Terus ini dikurangi 100 ya, ketemu persediaan akhir sekian. Gitu terus dan seterusnya sampai Desember. Maka total penjualannya sekian. Total produksinya sekian. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini adalah kebijakan persediaan ya. Nah, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama daya tahan simpan. Nah, daya tahan simpannya berapa bulan gitu ya. Jangan sampai kita terlalu lama menyimpan ya. Karena itu akan menimbulkan kerugian nanti bagi kita. Jadi kita harus tahu nih kapan harusnya produksi dan kapan harusnya barang itu terjual semua. Kemudian tersedianya bahan baku. Karena kita pesan ke pemasok gitu ya, maka kita harus tahu kapan waktu tiba bahan bakunya, lead time-nya berapa hari, kayak gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya yang timbul dengan adanya persediaan. Jika kita menyetoknya terlalu banyak, maka akan timbul yang namanya biaya penanganan, ya kan? Maka dari itu, kita harus tahu biaya penanganannya berapa kalau kita nyetok terlalu banyak. Atau kita nyetoknya terlalu dikit, kalau terlalu dikit maka pesennya berkali-kali kan. Maka itu akan menimbulkan biaya ongkos kirim yang berlipat-lipat. Nah, kita harus tahu berapa biaya ongkos kirimnya gitu ya, biar kita bisa memastikan yang tepat itu yang bagaimana kita harus pesan berapa kali dalam 1 tahun dan jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian modal kerjanya, apakah modal kerja kita mencukupi dalam memproduksi gitu ya? Misal dalam satu
1 bulan lah ya misalnya. 1 bulan kita mau memproduksi 1000 piece roti, misal kayak gitu. Mampu nggak mesin kita untuk memproduksi 1000 piece gitu ya. Selanjutnya, risiko yang ada. Ya, risiko itu pasti akan ada terjadi, misal kerusakan mesin gitu, atau misal hal-hal yang lain terkait yang tidak bisa kita hindari ya. Contohnya seperti ini. Ini ada bungkus rokok ya. Ada 12 batang, 10 batang, sama 3 batang. Nah, kemudian ini ada 20 bungkus ya, sama dengan 240 batang. 20 bungkus berarti 200 batang, dan yang ini berarti 60 batang. Ini ada bal masing-masing sekian. Nah, datanya ini ya, persediaan awal ada sekian, persediaan akhir, volume penjualan tahun 2022, kemudian volume penjualan tahun 2003. Nah, untuk mencari persediaan akhir tahun 2003, caranya gini. Tingkat persediaan rata-rata di tahun 2002 dulu ya. Kita lihat di sini rata-ratanya berapa. Ini kan awal tahun sekian, kemudian akhir tahun sekian dibagi, maka rata-ratanya sekian. Ya, kemudian tingkat perputaran. Perputarannya berapa kali? Nah, kita lihat persediaan awalnya kan ini dibagi sama rata-rata. Maka tingkat perputarannya atau turnovernya ada 78 kali. Untuk tahun 2003, tingkat persediaan rata-rata karena perputarannya 78 kali ya. Kita lihat di situ 365, 359 dibagi sama 78 gitu ya. Karena di 2003 kan sekian penjualannya. Persediaan akhir di tahun 2023 kita anggap X ya. Maka ini 5879 ya, ditambah X dibagi 2 sama dengan ini ya, seperti tingkat rata-rata penjualan di tahun 2003. Maka X-nya ketemu 3489. Nah, kita lihat di sini rencana penjualannya itu adalah 365,359, persediaan akhirnya sekian. Ya, maka totalnya ada sekian, persediaan awalnya ini, dan yang diproduksi yang ini, 362,969. Gitu ya. Ini adalah persediaan jenis rokoknya ya. Untuk persentasenya, kemudian ini ada data persediaan awal dan akhir. Ini rencana anggaran produksi. Ya, dari rencana penjualannya kan ini ya masing-masing, kemudian persediaan akhirnya, persediaan awalnya, maka ketemu produksinya sekian. Gitu. Nah, produksinya ini yang akan kita buat nanti tabelnya. Nah, ini penjualan masing-masing per kuartal. Ini datanya ya, data dari contohnya ya, sudah ada data untuk penjualannya masing-masing itu. Nah, ini pendekatan yang akan kita gunakan adalah stabilitas tingkat persediaan. Kita lihat persediaan awalnya kan 3489. Persediaan akhir. Persediaan awalnya 5879. Maka ada selisih 2390. Nah, ini kita bagi 4 ya, karena ada 4 kuartal. Jadi per kuartal 597,5 bal. Kemudian kita mencari yang terdekat, kita turunkan yang terdekat. Nah, maka ada 597 ya. 597 kali 4 ya. Maka ada selisih. Selisihnya berapa di sini? Selisihnya 2. 2 dialokasikan ke kuartal yang penjualannya tinggi. Kita lihat di sini untuk ini datanya ya, data per kuartal ya ini ya. Ini anggaran produksi per kuartal. Penjualannya yang kuartal pertama 74277. Ya kan? Ini kemudian persediaan akhirnya. Kemudian persediaan awalnya ini, dan ini produksinya.
Sebenarnya sama ya dengan yang sebelumnya ya. Tekniknya sama. Selanjutnya di bawahnya adalah tingkat persediaan awal tiap kuartal masing-masing jenis rokok. Ini persediaan awalnya, karena persediaan awal di kuartal 1 itu 5.879 ya. Nah, persediaan awalnya sekian, ini terdiri dari masing-masing rokok ini gitu ya. Ini masing-masing ini gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung tingkat persediaan akhir tiap kuartal. Persediaan akhirnya sudah ada ini. Nih. Ya, dan ini data ya teman-teman, datanya sudah ada dari contoh soalnya. Itu data per kuartal untuk rokok 12, 10, dan 3 batang. Nah, kemudian kita buat tabelnya seperti ini. Kita lihat penjualan yang 12 batang dulu. Kuartal pertama kan sekian. Kemudian persediaan akhirnya ini, ya, maka totalnya ada sekian. Persediaan awalnya ada 353, maka produksinya ada 4.421. Ini menggunakan rumus yang awal ya. Selanjutnya yang kuartal 2. Kuartal 2 untuk 12 batang. Penjualannya kan berapa ini? 5686. Ya. Kemudian persediaan akhir, kita lihat persediaan akhir ini di sebelumnya ya, persediaan akhirnya kan ada 281. Kemudian kita jumlah, maka yang dibutuhkan sekian. Persediaan awalnya ini juga sudah ada ya di soal sebelumnya 317. Maka produksinya ini. Gitu. Untuk kuartal 3 penjualannya. Kuartal 3 penjualannya 6.237. Ya. Atau teman-teman kalau misal ini buka bukunya Gunawan Adi Saputro ya, buku 1 edisi 2, itu ini bisa dilihat di halaman yang untuk penjualan ya. Penjualan itu bisa dilihat di halaman 200, kemudian persediaan akhir. Persediaan akhirnya itu bisa dilihat di halaman 202 ya, persediaan awalnya 203, ini 202 gitu ya. Atau ini di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya kan sudah ada data-data semua ini. Ini tinggal dimasukkan aja penjualannya berapa, persediaan akhir, persediaan awalnya gitu ya. Karena ini saya tidak bisa back ke slide sebelumnya, jadi saya jelaskan aja di sini secara langsung gitu ya. Nah, persediaan akhirnya juga yang tadi sudah ada kan dimasukkan, maka jumlahnya sekian. Dikurangi persediaan awal yang sudah ada tadi sama dengan produksinya sekian. Maka gitu terus ya. Begitu juga untuk yang 10 batang dan 3 batang. Sama aja. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, demikian materi dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga juga bisa diaplikasikan di tempat kerja ataupun di perusahaan teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan ke saya, silakan email saya atau DM Instagram saya juga boleh. Ya, demikian. Selamat belajar kembali dan semoga sukses selalu.